Assalamualaikum, selamat datang di channel Wulanete. Di video kali ini aku akan share kegiatan beberapa waktu yang lalu yang aku ikutin di training eco farming. Training ini diadakan di gedung JDC pada tanggal 9 Agustus lalu. Nah, cuman walaupun training ini diadakannya di era new normal, kita tetap menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan ya. Ini ada beberapa yang masih melepas masker cuma untuk kebutuhan foto aja. Jadi kalian jangan salah judgement ya. Training ini itu membahas tentang product knowledge eco farming. Eco farming ini itu adalah pupuk organik keluaran dari PT BES, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, jadi di training ini itu aku record beberapa tips dan beberapa ilmu yang di-sharingkan oleh Pak Haji Mamunir, dan aku akan share ke kalian semua untuk mitra-mitra eco racing dimanapun berada. Sebelum kalian mengikuti video ini, silahkan klik tombol subscribe dulu ya untuk mendukung channel aku. Terima kasih. Jadi untuk video yang pertama ini itu mengenai penjelasan tentang air kelapa dan air tebu. Kenapa harus air kelapa dan air tebu? Silahkan simak video ini ya, jangan di skip. Baik Bapak sekalian. Halo. Ya. Belajar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum materi biar yang pentingnya di sininya sebetulnya cara prakteknya ya Bapak Ibu sekalian. Nanti materi setelah ini aja paling beberapa menit lah. Ya. Untuk pembuatan biang atau sebutnya larutan induk ya, larutan yang nantinya menjadi membagi mau berapa dosisnya dan sebagainya ya. Nah, yang terpenting di sini dalam pelarutan ini adalah sasaran utamanya apa? Kalau sasaran utama tanah, ya, di sini gunakan air yang sudah mengandung larutan gula. Ini masih banyak pemahaman di luaran sana, mungkin teman-teman itu sengaja bikin larutan gula, gula merah lah, gula aren lah. Bukan tidak boleh, saya bilang bukan tidak boleh. Cuma masalahnya yang alami itu lebih bagus daripada yang buatan. Perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa gula pasir atau gula aren. Bapak tahu nggak proses pembuatan gula pasir kayak apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ini kan air tebu, ya. Nanti dipanaskan, mengkristal jadi gula. Ya, ampasnya ini yang dikatakan molase. Kalau gula itu sudah diolah, dipanaskan, itu berubah yang tadinya bentuknya monosakarida menjadi disakarida. Artinya kalau udah disakarida, dia kalau untuk diserap lagi dia mesti diencerkan lagi atau bisa diurai lagi. Nah, kalau air tebu ini yang langsung murni, ini sudah siap saji kalau makanan. Itu beda. Selain manfaatnya mengandung C organik tinggi, karbon tinggi, juga air tebu ini banyak mineral yang ada di dalamnya. Nanti kita uji juga ini air tebu seberapa terang dengan air kelapa kita aduk. Sama ini air kelapa juga, ya. Ini juga mengandung gula alami. Yang intinya gula ini sangat komposisi sudah sedemikian rupa Allah ciptakan pada air kelapa ini sehingga ini sudah komposisi sudah tepat lah. Sebab gak ada ceritanya orang minum air kelapa kena diabetes. Terus juga nggak ada ceritanya orang minum air tebu juga kena diabetes. Justru yang itu karena gula-gula yang sudah buatan, apalagi rafinasi. Jadi dalam gula itu ada monosakarida, ada disakarida. Kalau monosakarida siap saji, kalau disakarida perlu olah lagi. Terus secara kandungannya gula itu tidak hanya satu, ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa. Nah, kalau tebu ini dan ini udah glukosa sama fruktosa, sifatnya monosakarida.
Itu yang terpenting ya, bahwa kenapa saya menganjurkan untuk tanah pakai yang ini, karena ini siap saji dan juga ini sangat baik untuk konsumsi bakteri. Jangankan bakteri, kita aja sehat. Kita jangan harap nanti bakteri yang jadi itu loyo atau tidak kuat, tidak sehat. Makanya perlu selain tanamannya bagus, nanti bakterinya kuat, sehat. Mohon maaf, mungkin kalau misalnya dengan gula yang lain kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya dengan gula yang alami ataupun air kelapa maupun air tebu, tapi syaratnya ini yang masih baru ya. Hitungannya begini, kalau air kelapa selama proses mulai dari petik, maksudnya kupas ya, langsung masuk kita tutup, itu sampai setahun nggak masalah, asal tutup rapat begini. Yang menjadikan air kelapa basi, khususnya Bapak Ibu yang sudah tahu ya, itu karena terkontaminasi dengan bakteri asam laktat, di mana bakteri asam laktat ini mengurai ini menjadi basi, bahkan menjadi cuka. Jadi intinya kontaminasi atau tidak, selama memang murni ya, itu nggak masalah, mau 1 tahun juga. Masuk air tebu juga sama. Ini harus baru, harus segar, harus fresh. Kan ada yang nanya, Pak, misalnya bagaimana ya tebunya ini kita simpan di kulkas sampai berbulan-bulan. Ya sebaiknya mendingan yang baru saja. Bukan saya ini ya, mohon maaf. Artinya kita kalau nyimpan terlalu lama nggak ada bedanya kita nyimpan makanan yang mau makanan instan mau makanan sudah jadi, tetap aja dalam jangka waktu tertentu akan penurunan kualitas. Ini kekuatannya cuma 9 hari kok Pak. Itu pun dalam kondisi suhu di bawah 10 derajat bisa bertahan kualitasnya. Kalau suhu ruang begini ya mungkin 2-3 hari udah ini. Tapi kalau tutup rapat ya masih bisa lah, bisa lebih lama lagi. Terus air kelapa sama air tebu ini ya, terutama air kelapa ini selain mengandung zat gula alami juga mengandung zat PT. Apa itu zat PT? Zat pengatur tumbuh. Di sini ada sitokinin dan auksin, terutama untuk pembungaan dan pembuahan. Jadi ini sangat bagus, makanya nanti kita tes. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah lihat bareng-bareng ya, kenapa harus air kelapa dan kenapa harus air tebu. Jadi sebelum aku upload video ini tuh, di video sebelumnya itu aku udah upload juga video mengenai tentang cara mengukur kesuburan tanah atau cara menguji kesuburan tanah. Jadi sebelum kita mengaplikasikan eco farming ini, kita tuh langkah pertamanya itu harus mengukur pH air dulu. Terus kita juga harus mengukur pH air dan tanah yang akan kita gunakan. Baru setelah itu kita mengukur pH air, tanah, dan eco farming. Nah, kenapa harus air kelapa dan air tebu? Karena memang dari hasil uji air kelapa ini sendiri itu ya dia yang paling bagus dan yang paling optimal lah hasilnya gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau mau pakai air biasa, cuma nanti mungkin hasilnya nggak maksimal. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Haji Makmunir ini, konsultan eco farming, beliau mengatakan bahwa yang paling bagus itu menggunakan air kelapa atau air tebu. Tentunya air ini sebelum kita gunakan itu harus steril, nggak boleh kena tangan, nggak boleh terkontaminasi ya, seperti itu. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Dan di video selanjutnya aku udah siapin video tentang bagaimana cara membuat biang yang benar, bagaimana tipsnya, bagaimana triknya. Jadi teman-teman ikutin video selanjutnya ya. Nah, jadi ini beberapa testimoni pemakaian dari eco farming di luar Pulau Jawa. Ini terdapat di buah timun ya, sayuran timun. Terus ini juga ada lagi daun bawang. Dan ini ada padi yang menggunakan eco farming. Nah, ini poster beberapa training yang diadakan oleh PT BES. Nah, ini pembawa materinya nih Pak Haji Makmunir ya, konsultan eco farming.
Oke, terima kasih untuk kalian yang udah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa ikutin terus video ini selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum.